Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam sehat, dan tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal yang kita sedang hadapi, dan kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-28, ayat 10 sampai dengan ayat 22. Sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkannya, dan mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat dan pertolongan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami mau mendapatkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Kami percaya bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami, dan kami yakin bahwa Tuhan memimpin setiap langkah kami agar kami sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua pemberian-Mu, bersyukur untuk semua rancangan dan rencana-Mu yang membawakan hidup kami ke dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita. Kita bersama-sama membacanya. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, menyimpannya dalam hati kita dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita pernah bermimpi. Mimpi apa yang pernah kita alami? Itu biasanya berkaitan dengan keseharian kita, atau kerinduan kita, atau harapan kita, yang tersimpan di dalam benak kita, tercetus di dalam tidur kita. Mimpi terkadang merupakan ritual repetisi daripada aktivitas kita sebelumnya, atau harapan-harapan yang ingin kita capai. Dianggap orang mimpi hanyalah bunga-bunga tidur. Tetapi sekarang kadang kita bisa lihat mimpi itu juga merupakan suatu intervensi dunia roh. Ada kuasa kegelapan, ada harapan-harapan palsu, imajinasi liar, dan sebagainya. Tentunya semua mimpi tidak bisa kita katakan adalah sebuah fakta, itu adalah ilusi. Namun, ada hal yang menarik dari mimpinya Yakub. Tuhan berfirman kepadanya. Tentunya ini tidak bisa kita jadikan sebuah proporsi untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Karena Alkitab sudah lengkap dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu,
dan Tuhan telah menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, telah menyatakan karya penebusannya, dan kita sudah melihat, menyaksikan di dalam data, fakta yang Tuhan nyatakan kepada kita, maka mimpi bukan lagi menjadi sarana untuk Tuhan berfirman kepada kita. Dapat saja Tuhan mengingatkan firman yang kita baca, kita dengar, kita ingat, dan itu tercetus di dalam mimpi. Tetapi secara khusus, mimpi-mimpi itu tidak lagi memberikan kepada kita suatu firman yang baru. Tidak demikian. Itu sebabnya ketika saya bermimpi mendapatkan satu ayat firman Tuhan, untuk mengingatkan saya akan kembalinya saya kepada Tuhan dan pertobatan saya, maka itu sudah tercetus di dalam mimpi saya karena saya sudah pernah membaca atau mendengar atau mempelajari ayat-ayat tersebut. Tuhanlah yang mengingatkan itu, alam sadar saya bersinergi dengan mimpi dan bersinergi dengan ingatan dan bersinergi dengan kehidupan saya, sehingga firman itu muncul di dalam mimpi saya. Misalnya saja saya pernah bermimpi dari kitab Wahyu, dari satu ayat, yaitu dari ayat yang ke-6, Wahyu pasal 20. Saya bacakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Inilah ayat yang pernah saya terima, diperdengarkan kembali dalam mimpi saya sekitar tahun 1990 pada bulan Maret. Di sanalah saya mulai mengalami suatu perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hati saya untuk kembali menyadari bahwa saya adalah milik Tuhan yang ditebus oleh Kristus dan saya mendapatkan hidup yang baru. Dan dari sana saya diingatkan lagi untuk membaca firman, mendengarkannya, dan Roh Kudus memberikan pembaharuan demi pembaharuan. Itu mimpi dalam konteks karena saya sudah pernah baca ayat-ayat ini dan saya sudah pernah mendengarkan firman Tuhan itu, lalu kemudian saya simpan itu dalam hati dan tercetus dalam mimpi. Banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak kesusahan, tetapi Tuhan memberikan firman. Berbeda dengan Yakub. Waktu Yakub bermimpi menerima firman Tuhan, waktu itu belum ada kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Waktu itu secara langsung Tuhan berbicara melalui fenomena alam, bahkan kehadirannya di dalam kehidupan orang-orang pilihannya. Demikian juga Yakub ketika ia kelelahan dan tertidur, lalu ia di sana mendapatkan penglihatan, mendapatkan firman, dan menyaksikan Tuhan berkata kepadanya. Ini adalah peristiwa istimewa yang khusus hanya dialami oleh Yakub. Dan Yakub menyadari perjumpaannya dengan Tuhan adalah perjumpaan yang real, bukan sekedar mimpi, tapi pertemuan di dalam dirinya dengan Tuhan. Sehingga Yakub berespon dengan memberikan persembahan kepada Tuhan dan menyatakan komitmennya untuk memberikan persepuluhan apa yang dia perolehnya. Bahkan Yakub meminta Tuhan menyertainya, memberkatinya, dan ia akan menjadikan Tuhan yang berbicara kepadanya adalah Allahnya sendiri. Bukan hanya Allah karena cerita dari kakeknya, atau ayahnya, atau keluarganya, tapi sekarang bagaimana itu menjadi dirinya, bagian dari hidupnya. Di dalam mimpi ini, kita belajar beberapa prinsip penting yang Tuhan sedang sampaikan, Tuhan sudah katakan kepada Yakub. Yang pertama, Tuhan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dari Allah Abraham, Allah Ishak. Dan sekarang ia juga responnya ingin punya komitmen untuk menjadikan Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, kakeknya, dan Ishak, ayahnya, menjadi diri yang berhubungan dengan dia, menjadi Allahnya dia. Itu hal yang pertama. Apakah kita memang sudah menjadikan Tuhan yang kita sudah pelajari, sudah kita kenal, sudah kita tahu, lalu kita betul-betul mempertuhankan dia dalam hidup kita. Pusat hidup kita itu bukan diri kita, bukan pengalaman kita, bukan pengetahuan tentang Allah, tetapi dirinya Allah yang berelasi secara personal dengan kita. Ini pengajaran dan pembelajaran pertama untuk kita.
seumur hidup kita, mempertuhankan Tuhan yang betul-betul nyata di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam sejarah, yang telah menyatakan covenant-nya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada hamba-hamba Tuhan, dan dinyatakan secara tuntas, final, dan sempurna oleh anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Bersediakah kita membuka hati dan kehidupan kita untuk mempertuhankan itu dengan sungguh-sungguh? Dia yang berotoritas, mengatur, mengarahkan, membimbing, memberikan pimpinan dalam hidup kita. Ini pengajaran yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan memberikan keturunan, memberikan berkat wilayah di barat, timur, utara, selatan, untuk menjadikan kita berkembang, dan dari hidup kita dan keturunan kita akan mendapatkan berkat. Hal yang kedua adalah misi yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita berhadapan-hadapan dengan Tuhan dan mempertuhankan Dia sungguh-sungguh, berpusatkan kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, bukan hanya tahu dan ngerti tentang siapa Tuhan, ritual-ritual keagamaan yang kita ikuti secara turun-temurun atau pengikutan kita seperti seorang yang beragama, tetapi kita betul-betul berpusatkan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan misinya kepada kita. Misi selain kita memiliki keturunan dan kita akan berkembang, menyebar, berekspansi. Untuk apa? Kita berkembang, menyebar, untuk menyalurkan berkat yang turun dari Tuhan. Tuhan memberikan berkat, Tuhan menyediakan berkat, Tuhan membuka lahan-lahan untuk kita mendapatkan berkat, Tuhan membuka bidang-bidang kehidupan yang lain untuk menjadikan itu berkat bagi kita. Lalu berkat-berkat itu bukan hanya untuk kita, untuk keturunan kita, dan itu wajib seharusnya menjadi saluran berkat bagi bangsa lain, bagi orang lain, agar mengenal Tuhan. Ini adalah misi yang mulia, yang agung, yang ditanamkan Tuhan di dalam diri Yakub. Visi ini ditanamkan Tuhan untuk Yakub menjalankan misinya. Bukan hanya untuk Yakub, tapi juga untuk keturunannya. Bukan hanya untuk keturunannya, tetapi untuk orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang menyatakan dirinya. Yang ketiga adalah pembelajarannya, dikatakan Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah suatu perjanjian covenant yang Tuhan berikan untuk Yakub, untuk keturunannya yang menjalankan misi. Seperti Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Jadi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya yang menjalankan misi Tuhan, menjadikan apa yang Tuhan berkati itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita berbagi, kita peduli, maka pada saat itu kita tahu Tuhan menyatakan kuasanya, perlindungannya, providensianya, bahkan Ia setia untuk menopang kita. Dengan 3 hal, yaitu penyertaan, perlindungan, dan kesetiaan. Ini adalah bagian pembelajaran ketiga yang perlu untuk kita renungkan, kita pikirkan, untuk kita sadari. Supaya kita tidak ragu melangkah dan menjadi saluran berkat. Supaya kita menyadari bahwa apa yang kita sedang hadapi dan lakukan adalah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, 3 pembelajaran ini penting untuk kita. Masih ingat, pertama, hubungan kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh kita pertahankan, kita perjuangkan. Karena Tuhan yang setia menyatakan dirinya, dan kita meyakini itu dan mewujudkan itu di dalam sentralitas hidup kita adalah Tuhan. Yang kedua, mari kita menyadari misi Tuhan untuk kita, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ketiga, ketahuilah ada perlindungan, ada penyertaan, dan ada kesetiaan Tuhan yang menopang kita. Dengan 3 pembelajaran ini, Bapak, Ibu, dan Saudara perlu memberikan diri betul-betul dipakai oleh Tuhan. Tentu dalam hal ini harus ada respon dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa respon Bapak, Ibu, Saudara? Respon yang konkret di dalam kehidupan kita. Yang pertama, responnya adalah
ia mengakui penyertaan Tuhan, ia mengakui pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya untuk diri sendiri, itu terwujud tentunya juga untuk orang-orang yang ada di dalam sekitar kita, yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu komitmen pertama, kita wujudkan, kita lanjutkan pekerjaan yang Tuhan berikan, kita kerjakan misi Tuhan di dalam hidup kita, lalu kita lakukan dengan bersinergi dengan Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui seluruh aktivitas kita. Respon yang kedua adalah betul-betul selalu mengingat akan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Dan yang ketiga, responnya adalah melakukan persembahan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau masa lalu, masa-masa yang sebelumnya kita tidak mencoba untuk melakukan pelayanan-pelayanan, bahkan tidak rela berkorban untuk orang-orang yang melayani, sekarang mari saatnya Bapak, Ibu, dan Saudara diberi kesempatan untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Entah itu dananya sekecil, uangnya sedikit, atau waktunya sedikit, yang pasti mari kita berjuang bersama memberi persembahan kepada Tuhan, bukan untuk memperkaya Tuhan karena semua milik Tuhan, tetapi untuk dijadikan itu sebagai saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkannya. Dengan kata lain, mimpi ini harus dikonkretkan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dengan renungan firman Tuhan yang singkat ini menolong Bapak Ibu Saudara semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi sesama, dan Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami beberapa hal penting. Kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan diri, sehingga kami mengenal-Mu, dan hubungan kami dengan Engkau adalah hubungan Bapa dan anak. Kami bersyukur karena kami memiliki kemampuan dari Tuhan untuk menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, Penebus kami, Penolong kami satu-satunya. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau meletakkan visi ini dan misi ini untuk kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Jangan biarkan kami egois atau mementingkan diri kami sendiri, tapi ajarlah kami berbagi dan peduli terhadap sesama, karena kehadiran kami di muka bumi ini, dimanapun kami berada, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya Bapa, berilah kepada kami juga satu pengertian iman yang benar, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, melindungi kami, dan setia menopang menjaga kami. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman, yang berupaya untuk menjalankan misi Allah di bumi ini, di dalam kasih dan kekuatan Kristus, dan di dalam dorongan Roh Kudus untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.